Coba bisa direkod nggak? Oke, nanti saya ulang lagi ya. Saya ulangi bahwa nanti teman-teman bisa melakukan perhitungan terkait analisis vegetasi, yaitu pertama kita nanti buat tabel berisi data atau informasi terkait taksa, kemudian jumlah dan coverage-nya berapa. Kemudian kita tentukan nilai K, yaitu dari total semua jumlah individu yang ditemukan dalam satu lokasi yang sudah dijumlah dari beberapa titik. Kemudian kita tentukan juga dominasinya berasal dari data coverage. Coverage-nya sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Dan kita menghitung nilai frekuensi, yaitu nilai kehadiran dari spesies yang ditemukan, apakah dia hadir di salah satu titik saja, atau mungkin di seluruh titik dibagi total titik yang kita amati. Kalau sudah nanti teman-teman jumlah ini semua, dijumlah total dari K, nilai D, dan nilai F, dan kemudian kita menghitung KR, DR, dan FR. Nilai KR, DR, dan FR ini adalah nilai dari salah satu nilai. Misal untuk KR, berarti kita menghitung KI-nya, K brasiaria sendiri, dibagi K total dari seluruh spesies yang ditemukan, kemudian dikalikan 100, dan ini juga berlaku untuk DR dan FR. Setelah itu, kalau sudah, tinggal teman-teman menghitung INP-nya. INP ini untuk tiap spesies dijumlahkan berdasarkan dari nilai KR, DR, dan FR, dan untuk total dari semuanya harusnya adalah bernilai 300. Oke, bisa dipahami ya? Nah, saya ingin memberikan contoh untuk data saya, data penelitian saya, sehingga nanti teman-teman punya gambaran data yang sebenarnya kalau data penelitian itu nanti seperti apa. Baik, bisa dilihat ya dari semua data ini. Perhatikan, data saya berasal dari data tepian sungai, vegetasi tepian sungai di Sungai Amprong di daerah Tumpang, tempat saya tinggal. Saya mengambil pada 5 lokasi, dan 5 lokasi itu tadi setiap lokasi ada 3 ulangan. Maka saya beri kode 5.1, 5.2, 5.3. Berurut juga ke 4.1, 4.2, 4.3, dan seterusnya. Kemudian saya juga menghitung jumlah dari setiap individu. Kemudian saya juga menghitung nilai F-nya dan menghitung nilai D-nya. Baik. Selanjutnya saya juga menghitung nilai KR, FR, dan DR. Nah, kalau teman-teman nanti mengamati di 2 lokasi, maka lokasi pertama adalah lokasi alami dengan 3 ulangan, lokasi buatan 3 ulangan juga. Setelah itu, kerjakan hingga mencapai nilai INP-nya. Teman-teman memperoleh nilai INP-nya. Setelah itu nanti akan mudah kita menentukan siapa yang dominan, siapa yang tidak.
Oke, saya ambil saja untuk contoh. Intinya datanya seperti ini ya. Kalau sulit untuk membuat grafik, teman-teman mudah saja. Teman-teman tinggal copy dari Taksa, kemudian ambil juga nilai INP-nya langsung. Jangan lupa nanti nilai INP untuk yang mana? Ini untuk lokasi 1. Yang satunya langsung tinggal copy juga. Nilai INP yang kedua. Jangan lupa, ini karena saya sudah mengcopy nilai, bukan mengcopy dengan rumus yang sudah belum berubah. Jadi kalau teman-teman copy dari rumus yang belum berubah, seperti yang di sini, maka nilainya akan ganti, berubah, dan tidak beraturan. Jadi mohon nanti untuk mengcopy data, copy datanya, copy ya. Kemudian kalau kita pindahkan, pilih paste value. Ya, atau paste spesial, nanti di situ ada pilihan paste value. Kalau sudah nanti dari data ini kita sudah tahu dapat 2 data ya, lokasi 2, lokasi 1. Tinggal kalian blok, totalnya tidak perlu kita masukkan. Kita klik insert, kemudian kita pilih lagi yang object, kemudian pilih yang stack column, bukan stack column yang 100% ya, stack column. Nah, pilih yang tabelnya seperti ini. Nah, ini dihilangkan saja, nggak apa-apa. Kemudian ini kita geser ke sebelah kanan agar lebih mudah. Nah, di sini akhirnya teman-teman bisa melihat dan teman-teman bisa memprediksi siapa yang dominan di lokasi 1 dan lokasi 2. Coba ada yang bisa mengetahui yang dominan di lokasi 1 yang warna apa? Biru, Bang. Biru muda. Yang lokasi 2 juga? Biru juga, Pak. Biru muda. Yang lokasi 2 ada abu-abu juga kan? Ya, abu. Iya, ada 2. Ada 2. Yang di lokasi 1? Lokasi 1 yang paling gede cuma biru aja ya? Atau dengan biru aja? Ya, mungkin kita ambil kesimpulan biru saja ya. Jadi harus yakin, jumlahnya itu harus yakin. Nah, yakinnya kita harus lihat di sini sebenarnya. Siapa yang tertinggi sebenarnya di sini? Dari yang tertinggi ternyata nilai yang tertinggi itu ada yang 61, 56, 57, 45. Selebihnya selisihnya jauh sekali ke 29. Nah, sebenarnya kita tidak boleh menjudge hanya, kita harus judge dari nilainya juga. Ini ada 61, 56, 57, dan 45. Maka ini, yang biru, ya, yang 61, 56, kemudian 57, dan 45. Gitu. Nah, berbeda lagi untuk lokasi 2. Lokasi 2 yang dominan itu ada 3. Kalau kita lihat datanya, yang paling tinggi 78, 76, dan 59. Selebihnya di bawah 40. Nah, selisihnya kan sudah jauh. Berarti yang dominan 1, 2, 3. Nah, ini yang dinamakan kodominan.
Kalau dominan, kita ambil contoh yang tadi, ini dominan sendirian. Kalau kodominan, dia dominasinya tidak dia sendiri, tapi dengan spesies yang lain. Gitu. Nah, ini tugas teman-teman membuat grafik seperti ini dari hasil pengamatan lapang teman-teman. Saya rasa dari data yang awal kemarin sudah diambil, tinggal melanjutkan di titik yang berbeda, mungkin selisih 3-4 meter enggak masalah. Yang penting komposisinya yang berbeda, kemudian teman-teman amati, teman-teman hitung, setelah itu dianalisis menggunakan analisis INP. Bisa dipahami? Ya, saya harap teman-teman bisa memahami ini ya. Baik, selanjutnya saya juga perlu menjelaskan menghitung nilai indeks diversitasnya. Jadi untuk menghitung nilai indeks diversitasnya, kita bisa mengambil rumus yaitu sigma PI negatif ya, negatif PI dikali log atau ln PI. Nah, ini kalau langsung ditulis di sini akan menjadi seperti ini. Nah, PI itu apa? PI adalah nilai dari KI per KR. KI per K total ya. Nah, kita tahu tadi KI per K total kan sudah diketahui. Nah, dari KR ini. Sehingga untuk menghitung ini, teman-teman mudah aja sama dengan min kurung K per K total. K totalnya adalah ini. Jangan lupa lagi diberi tanda dolar. Kemudian dikurung dikali ln itu adalah log natural atau log 2. Masukkan lagi K per K totalnya dikasih tanda dolar, dikurung tutup sama dengan berapa? Nah, ini sudah ketemu untuk nilai H plus minus atau spesies yang pertama. Nah, tinggal kita sort ke bawah. Nah, pasti teman-teman akan mendapati nilai 6 seperti ini. Kenapa? Karena nilainya ada yang 0 atau tidak ada. Maka tinggal kalian ganti angka 0. Setelah itu jangan lupa dijumlah. Nah, ini nilainya. Nilai H. Kalau sudah seperti ini, sudah masuk rumus, tinggal kalian copy, kalian beranjak ke lokasi berikutnya. Asal titik dan format dari urutan K, F, dan D atau tadi K, D, dan F, kemudian K, DR, KR, DR, sama FR, dan INP itu sama. Kalau nggak sama, nanti berantakan datanya. Kalau sama, tinggal kalian copy, kemudian kalian sort ke bawah. Nah, ini ketemu. Kita ganti 0. Nah, ini yang dimaksudkan dengan nilai INP atau indeks diversitas. Perlu dipahami bahwa indeks diversitas suatu ekosistem dicirikan dengan berdasarkan indeks diversitas. Indeks diversitas apa ini? Shannon Winner.
Kalau misalnya nilai diversitas adalah kurang dari 1, maka diversitasnya rendah. Jika nilai H di antara 1 hingga 3, maka diversitasnya sedang. Dengan nilai lebih dari 3, diversitasnya tinggi. Nah, dari sini kita bisa mencirikan bahwa tingkat diversitas suatu lokasi itu tinggi atau tidak, sehingga kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa ekosistem itu baik atau tidak berdasarkan nilai indeks diversitas saham Wiener. Dari sini teman-teman bisa lihat lokasi 1 dan 2. Lokasi 1 dan 2 nilai hanya berapa? Nilai pertama adalah 1,7 sekian base value. Ini juga di copy. Komanya jangan terlampau banyak. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Tinggal kalian plot. Kemudian kita buat grafik. Nah, grafiknya kita pakai grafik batang biasa. Nah, kalau teman-teman lihat, nilai untuk lokasi 1 adalah 1,7, berarti dia pada ring diversitas sedang. Sementara untuk lokasi 2, dia 2,27, masih juga pada diversitas sedang. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kedua lokasi ini memiliki diversitas tumbuhan yang sedang. Begitu cara kita menyimpulkan dari analisis vegetasi ini. Sehingga data kedua ini, dua data ini, baik yang pertama adalah nilai INP dan kedua adalah nilai indeks diversitas, ini menjadi cara kita untuk mengenali ekosistem, kemudian menilai ekosistem itu memiliki diversitas tinggi atau tidak. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Tadi sudah direkod, nanti bisa dipelajari lanjut. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya. Bapak mau bertanya? Ya. Berarti itu nanti bikin lagi dong Bapak, kayak yang Bapak tunjukkan tadi. Ya. Mohon diulangi. Berarti itu kan data yang kemarin kan sudah kayak punya Diajeng itu kan Pak. Nah, berarti bikin lagi dong Pak kayak punya Bapak yang tadi Bapak contohkan. Nah, data saudara kan sudah ada 1. Tinggal menambah 2 data lagi. Jadi, saudara perlu membuat 2 plot lagi langsung berukuran 50 kali 50. Kemudian lokasinya berada sedikit lebih jauh dari titik pertama teman-teman mengambil sampel. Kita tetap menggunakan 2 kondisi, yaitu kondisi yang alami dan kondisi yang buatan. Sehingga nanti kita bisa membedakan bagaimana kondisi diversitas tumbuhan di lokasi yang alami dan di lokasi yang buatan. Dan mestinya asumsi kita adalah di kondisi yang alami itu harusnya lebih baik daripada kondisi yang buatan.
Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Bisa Bapak ada nggak Pak kayak kompensasi gitu kan ini agak diperpanjang waktunya gitu Pak. Oke, untuk waktu saya beri kesempatan waktu hingga 2 minggu cukup. Cukup Pak, cukup. Sangat cukup menurut saya, karena untuk pengamatan yang sebenarnya sederhana itu bisa dilakukan dalam waktu seminggu. Bahkan mungkin Iya, Pak. kalau bisa dilakukan langsung hari ini juga, langsung diambil data hari ini juga bisa pasti. Nggih, perlu dipahami juga soalnya Pak. Iya Pak, soalnya yang praktikum keempat aja tuh, Masya Allah gitu. Iya Pak, jadinya perlu dipahami dulu gitu. Ya. Iya Pak. Saya beri waktu 2 minggu. Tapi mohon diperhatikan bahwa nilai semester ini harus sudah masuk pada akhir bulan Agustus. Jadi sebelum akhir bulan Agustus nilai teman-teman harus masuk, dan apabila belum masuk, maka saya tidak bisa memberi nilai praktikum teman-teman. Nah, apakah dengan perpanjangan waktu ini dan nantinya juga masih ada topik yang lain bisa teman-teman selesaikan? Nah, ini coba dipertimbangkan lagi. Saya akan tetap memberi waktu 2 minggu. Kalaupun dikumpulkan lebih awal seminggu sebelum praktikum kita lakukan lagi, laporannya sudah masuk. Saya beri toleransi bagi yang mungkin kesulitan, saya beri waktu hingga 2 minggu. Tentunya minggu depan kita masih ada materi berikutnya yang harus kita selesaikan. Kita tinggal 2, yaitu nanti belajar terkait analisis komunitas dari arthropoda dan juga analisis interaksi antar spesies. Bila nanti waktunya nggak cukup, maka nanti cukup sayang sebenarnya. Jadi saya targetnya minggu depan itu sudah semua topik, hingga nanti teman-teman tinggal melengkapi laporannya. Begitu ya. Oke. Iya Pak. Baik, sesuai dengan yang sudah kita sepakati, 2 minggu lagi silakan dikumpulkan. Minggu depan kita tetap akan melakukan praktikum dan nanti kita coba analisis seperti analisis yang tadi. Caranya mudah. Untuk hewan kita tidak menggunakan nilai DR karena mereka tidak punya coverage, kecuali tumbuhan punya tutupan lahan, tutupan coverage. Itu kuncinya di situ. Kalau sudah sekarang paham yang terkait analisis vegetasi, maka untuk masuk pada analisis komunitas arthropoda akan lebih mudah. Gitu ya. Nanti dia yang merekod silakan nanti di-share linknya, videonya, entah nanti dimasukkan di YouTube atau nanti disimpan dalam drive, terserah. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Bapak, berarti ini termasuknya praktikum ke-5 ya Pak? Ya, memang ke-5 ini sudah tercover dalam praktikum sebelumnya, kemarin. Karena kita itu mengarahkan bagaimana teman-teman secara bertahap mengenali bagaimana melakukan analisis vegetasi. Dan juga nanti teman-teman bisa melakukan analisis komunitas hewan. Nah, kuncinya di situ. Tahapannya adalah teman-teman menentukan nilai K-nya, terus kemudian teman-teman menentukan nilai dominasinya, nilai D-nya.
kalau sudah itu bisa, hari inilah sebenarnya kita harus belajar terkait bagaimana menghitung nilai IMP dan nilai indeks diversitas sound minor. Dan ini menjadi bekal nanti bagi teman-teman yang mungkin nanti praktikum atau penelitiannya nanti di bagian ekologi atau membutuhkan data struktur komunitas. Nah, ini kuncinya di sini. Begitu dia. Jadi nanti langsung teman-teman untuk template-nya sama, frame-nya sama, tinggal melengkapi isiannya untuk praktikumnya langsung topik 6, kemudian dari topik 6 itu judulnya apa, tujuannya disesuaikan, metodenya juga disesuaikan, hingga nanti analisis datanya juga dilengkapi seperti instruksi yang sebelumnya. Gitu ya. Berarti Mas kita submitnya ke praktikum ke-6-nya nih Pak, bukan ke-5. Praktikum ke-6-nya. Jadi mungkin kemarin saya gabung-gabung, teman-teman dikembalikan, di-turn in-kan lagi, dikirimkan lagi ke link classroom-nya, dikembalikan ke topik yang genap. Misalnya 1-2, berarti di input di yang kedua. Yang 3-4 berarti diinputkan ke yang praktikum keempat. Kalau mungkin ada yang salah, enggak masalah. Nanti saya juga akan mengecek di dua assignment tadi. Jadi enggak khawatir. Oke, sudah cukup ya? Baik, Bapak. Ya. Baik, nanti apabila ada pertanyaan silakan disampaikan seperti biasa, bisa disampaikan di grup, bisa disampaikan secara pribadi ke saya, atau melalui koordinator, kami persilakan. Saya mungkin pada siang ini tidak bisa memberikan penjelasan yang maksimal, mungkin untuk itu saya sampaikan mohon maaf. Ketepatan memang dengan kegiatan BIMTEK. Silakan dilanjutkan belajarnya, segera dikerjakan, semakin cepat semakin segera selesai. Karena di berikutnya juga ada tugas ini. Baik, dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dia bisa di live, dimatikan, di in meetingnya. Baik, Pak.